Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Untuk mengawali berdoa hari ini, untuk pelajaran hari ini kita pelajaran tentang pelayanan kefarmasian ya. Untuk itu salah satu ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu ya. Pelajaran hari ini nanti kita buka. Ayo dipersilakan buat ketua kelasnya. Bisa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syafi'an siwaka fa'inna rudahun dusya sohalika ya ayuha wa isus salamullahi Saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah, nihil. Untuk hari ini biar semangat ikutin dari saya ya. Bisa berdiri semua? Nanti kalau saya bilang SMK bisa gitu ya. SMK Alfala Jaya gitu ya. Untuknya yang pertama, salam satu rasa, salam satu jiwa. SMK bisa. SMK Alfala Jaya. Itu pertama. Biar semangat dan dipersilakan untuk berbagi. Untuk hari ini ya. Kemarin kita belajar tentang materi apa? distribusi obat. Masih ingat tentang distribusi obat. Untuk hari ini kita belajar tentang selanjutnya dari pelajaran pelayanan kefarmasian tentang sediaan obat bentuk larutan ya. Untuk sediaan obat bentuk larutan, kalian bisa melihat di sini ada gambar gitu. Kalian bisa lihat mungkin kalian pernah lihat sediaan cair. Coba sebutkan sediaan cair yang pernah kalian lihat itu. Sirup, ada lagi. Parfum, apa lagi? Sampo, sabun cair. Yang pernah kalau di rumah kalian pernah lihat dan kegunaannya apa kalau kalian di rumah itu? Sediaan cair gitu. Contohnya apa kalau di rumah? Minyak. Gunanya apa buat kalian? Goreng. Apa lagi? Parfum. Tiap hari ya pakai ya. Kemudian untuk pelajaran kita hari ini kita mulai untuk yang mencapainya kompetensi dasar kalian di mana kalian harus menerapkan membuat sediaan obat bentuk larutan. Kemudian ada indikator pencapaiannya yang harus dicapai. Itu menjelaskan pengertian larutan. Kemudian mengelompokkan macam-macam sediaan larutan berdasarkan cara atau aturan pakainya. Terus menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua itu membuat sediaan obat bentuk larutan. Kemudian indikator pencapaiannya ya itu membaca
persediaan emulsi, suspensi, kemudian menganalisis komponen-komponen sediaan larutan dalam resep. Yang selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang terakhir menemukan cara melarutkan bahan obat yang tidak larut dalam pelarut. Untuk nanti kita pelajaran pelayanan ke farmasi di KD sediaan obat bentuk larutan, kita nanti terjadi 2 pertemuan. Untuk yang pertemuan hari ini kita membahas dulu tentang menjelaskan pengertian larutan, kemudian mengelompokkan macam-macam sediaan larutan berdasarkan cara atau aturan pemakainya, kemudian membandingkan sediaan larutan dengan sediaan emulsi, suspensi, yang terakhirnya menganalisis komponen-komponen sediaan larutan dalam resep ya. Untuk yang pertemuan keduanya besok itu lanjutannya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kalian hari ini yang harus kalian capai, dimana kalian harus melalui kegiatan ini. Nanti saya menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Kalian harus menjelaskan pengertian larutan dengan tepat, kemudian mengelompokkan bahan-bahan pembentuk larutan berdasarkan karakteristiknya, kemudian ada lagi memberikan contoh-contoh sediaan larutan berdasarkan cara pemakaiannya. Yang keempat, menganalisis komponen-komponen sediaan larutan dalam resep. Terus membandingkan sediaan larutan dengan sediaan lain-lainnya, mencari sifat-sifat bahan dari literatur resmi dengan benar. Yang terakhir, menemukan cara melarutkan bahan obat yang tidak larut dalam pelarut. Selama pelajaran hari ini, nanti kalian ada 3 kriteria yang harus kalian capai, di mana kriteria tersebut itu mencakup nilai sikap, kemudian ada penilaian kompetensi, pengetahuan ya, kemudian ada penilaian keterampilan. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Sudah? Sudah dikerjakan? Nilai bisa ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Coba simak video ini, tayangan ini ya. Di situ ada sediaan cairan, contoh sediaan cair yang tadi kalian sebutkan. Ada sabun, ada sirup, kemudian ada parfum yang tadi kalian sebutkan ya. Kemudian ada sediaan, di situ ada sediaan air dicampur dengan kapur, ada juga air dicampur dengan gula. Kemudian ada juga fase minyak dicampur dengan air. Apakah nanti minyak sama air bisa tercampur? Kemudian di sini ada air sama gula, kemudian ada campuran susu, ada campuran air dengan kopi. Mana yang terlarut dari sediaan tersebut? Air dan gula ya. Kemudian coba ini ada 3 lagi. Ada susu tapi ada depannya, ada yang campuran kering tadi. Mana yang sediaannya larutan? Selanjutnya, dari video tadi, tayangan tadi ya, yang kalian sudah simak, bagaimana kalian bisa membedakan sediaan-sediaan tersebut? Mungkin Mbak Amelia Dina, jadi apa? Dari warnanya. Warnanya
dengan air. Apa sih dari gambar tersebut kita bisa tahu tentang larutan? Dari pengertiannya dulu, dimana kita belajar bagaimana tahu itu lautan. Lautan juga disebut dengan solutio ya. Nanti jangan kalau ada yang bilang solutio jangan asing. Itu namanya juga istilahnya di lautan. Kemudian dimana sendiri pengertiannya sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan larut. Kemudian lautan sendiri terbentuk antara dua, ada bahan terlarut yang disebut dengan solut, ada juga bahan pelarutnya yang disebut dengan solvent. Kemudian ada contoh sederhana yang kita bisa tahu di rumah ya, itu ada larutan gula yang tadi saya bilang, ada larutan garam. Dimana untuk yang zat terlarutnya itu ada garam sama gula, sedangkan yang pelarutnya itu air atau aquades. Kalau menurut farmakope sendiri, menurut farmakope edisi keempat dan kelima, di mana larutan itu sediaan cair yang mengandung satu campuran pelarut yang sesuai. Kemudian kita belajar tentang bahan-bahan dari larutan ya. Untuk pelarut yang digunakan dalam larutan jika dinyatakan lain, kita menggunakannya aquades ya, air. Kemudian untuk macam-macam pelarut sendiri tadi ada etanol, kemudian ada gliserol, ada propylene glikol, ada parafin liquid, sering disebut dengan parafin cair. Dari bahan-bahannya, dari macam-macam zat terlarutnya juga ada kamfer, ada mentol, ada kalium klorida, ada natrium klorida, ada bahan-bahan obat lain. Biasanya contohnya itu paracetamol ya. Itu juga bisa dia masuk dalam bahan-bahan zat terlarut. Kemudian ini ada resep. Di situ resep ada resipen magnesium sulfat, kemudian ada natrium sulfat, kemudian aquades. Dari tiga bahan tersebut, kalian bisa membedakan mana yang termasuk solut, mana yang termasuk solvent. Contoh, mungkin Mbak Alifah, mana yang termasuk solut? Magnesium sulfat dan natrium sulfat. Kalau yang solvent, Mbak Nurul, aquades, ada lain? Yang lain mungkin pendapat lain? Mana yang solvent, mana yang solutnya? Sama? Sama. Jadi bisa membedakan ya, mana nanti yang komponennya solvent sama solut. Ini ada macam-macam juga larutan. Larutan sendiri itu ada dua, dimana larutan oral sama larutan topikal. Kalau oral yang bagaimana? Diminum melalui mulut. Kalau yang topikal? Pada kulit dan bagian yang sakit tertentu. Bagian tertentu. Dimana untuk larutan oral itu contohnya ada potasio, kemudian ada elixir, ada sirup, kemudian ada betaine, ada netralisasi, ada saturasi, kemudian ada lagi potasio effervescent. Kemudian untuk larutan topikal itu contohnya ada valerium, ada glutamine, kemudian ada bergarisma, ada linus oris, ada butae oris, kemudian ada butae nasalis, ada inhalasi, ada injeksi. Injeksi tahu ya, biasanya dipakai untuk obat suntik. Pernah disuntik ya? Pernah suntik? Kemudian ada leherman, ada plasma, sama enema. Itu ada contoh 3 gambar. Coba kalian tebak mana yang termasuk jenis larutan? Kenapa? Tidak ada gambarnya yang bedanya. Dia tercampur. Kemudian nih, kalian buat kelompok. Bentuk kelompok satu kelas ada 28 ya. Ini dibagi 5 kelompok. Mau pilih sendiri apa saya tentukan? Pilih sendiri. Kalau pilih sendiri, silakan membentuk
Sudah dapat kelompok semua? Atau ada yang belum dapat kelompok? Sudah. Kalau sudah, coba buka LKPD-nya yang tadi pagi saya kasih sama bahan ajarnya. Di situ untuk LKPD-nya ya, kalian ada tujuan pembelajarannya, di mana kalian tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada petunjuk kerjanya untuk mengerjakan. Istilah identitas pada tempat yang tersedia. Kemudian baca dengan cermat masalah yang diberikan. Kemudian diskusikan dengan cermat bersama teman-teman satu kelompok setiap masalah yang diberikan. Kemudian tulis langkah-langkah penyelesaiannya dengan cermat dan tepat yang tersedia di sini. Kemudian yang kelompok ketiga di resep nomor 3. Di situ nanti ada tabelnya. Kalian mengisi mana komponennya, kemudian nama bahannya apa, kemudian jumlah yang dibutuhkannya di situ di resep sudah tersedia. Jadi sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk yang kegiatan ketiga, di mana kalian harus membandingkan sediaan larutan dengan sediaan cair yang lain. Di situ ada tabelnya, kalian harus membaca langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkah yang pertama, silakan cermati gambar yang tersedia pada sediaan larutan di tabel tersebut. Kemudian yang langkah kedua, carilah. Jadi boleh kamu carinya menggunakan ISO, MIM, kemudian bisa menggunakan HP, internet ya. Setelah itu, carilah komposisi dari sediaan untuk dipahami komponen-komponennya. Untuk langkah keempatnya, beri tanda centang pada tabel tersebut ya. Pada kolom nanti kalian membedakan mana yang larutan oral, mana yang larutan topikal. Kemudian yang terakhirnya, tulislah indikasinya penggunaan setiap larutan tadi. Sudah ada yang di tabel itu. Jadi di situ nanti juga ada kelompoknya. Tadi saya sampaikan lagi, untuk yang kelompok 1 sama kelompok 4 itu berarti resep 1 ya, sama tugas identifikasinya yang pertama nomor 1. Untuk yang kelompok 2 dan kelompok 5 itu resep yang kedua dan tugas identifikasinya yang kedua. Untuk yang kelompok ketiga tadi resep nomor 3 sama tugas identifikasinya yang tabel nomor 3. Sekaligus nanti ya dibuat presentasi PowerPoint menggunakan HP. Kemudian nanti dipaparkan ke depan karena HP-mu juga canggih baru-baru. Jadi bisa membuat ya, nanti dipaparkan ke depan, kemudian didiskusikan. Saya kasih waktu 20 menit ya, sekalian buat nanti pemaparannya bisa dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya.
Yaitu campuran pertama karena tidak ada gambarannya dan
Indikasinya digunakan untuk obat cuci mata. Yang kedua yaitu meldok, termasuk obat oral, yaitu indikasinya untuk meredakan gejala kambuh. Untuk yang ketiga yaitu listerin, termasuk obat topikal yang digunakan untuk obat kumur. Untuk yang keempat yaitu betadine, termasuk obat topikal, indikasinya untuk mengatasi iritasi ringan. Yang kelima yaitu SPO, termasuk obat oral yang indikasinya digunakan obat batuk atau akhir sulfolitin. Untuk kesimpulan sendiri dari diskusi kami hari ini, kesimpulannya adalah larutan memiliki ciri-ciri warna bening, tidak mengendap dan tercampur sempurna, dan pemberian obat larutan ada dua cara, yaitu secara oral dan topikal. Elixir adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai rasa dan bau sedap, mengandung selain obat juga tambahan. Apakah ada yang bertanya? Saya perkenalkan apa yang kita dari kelompok 1. Apa indikasi obat YA? Sedangkan saya Irawan dari ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bersinggah menyebutkan dan menyebabkan kembali mata yang lelah dan sakit, meringankan iritasi ringan pada mata yang disebabkan oleh udara tertentu atau beras. Ini ada lagi yang bertanya, kelompok lain, kelompok 3. Kenapa nama saya Anika Gina? Saya mau bertanya, apa saja bahan aktif pada reseptor 2 dan apa indikasi bahan tersebut? Saya ini dari Jaya akan menjawab pertanyaan Anda. Pelodrita umumnya digunakan sebagai anti kerja pada gejala kronik dan gejala vokal, termasuk epilepsi. Apakah sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo bikin. Sudah? Sudah. Kalau sudah, beri pos buat kelompok 2 yang kasih ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok siapa yang mau maju lagi? Kelompok siapa?
Untuk kegiatan pertama, ada 3 gambar campuran. Yang pertama, campuran air dan gula. Yang kedua, campuran susu. Yang ketiga, campuran air dan kopi. Yang termasuk sediaan larutan yaitu gambar 1, karena campuran air dan gula, karena tidak ada endapannya dan tercampur rata. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri sediaan larutan. Ciri-ciri sediaan larutan ada 3, yaitu 1. Tidak ada endapan, 2. Berwarna bening, dan 3. Bersifat homogen. Untuk kegiatan kedua, menganalisis komponen sediaan larutan keset pertama. Dan aktif, satunya jumlah kebutuhan 2 gram. Sulfur atau pelarik, aquatin, jumlah kebutuhan 100 gram. Dan tambahan, sirup ini, jumlah kebutuhan 20 gram. Untuk kegiatan ketiga, menganalisis pemakaian obat. Yang pertama, ada dari panel, sediaannya topikal. Untuk penggunaannya untuk membersihkan luka. Yang kedua, sediaan topikal. Kegunaannya untuk meredakan nyeri dan luka mulut. Yang ketiga, ada disolvan. Sediaannya oral, penggunaannya untuk obat batuk berdarah. Yang keempat, ada betadine. Sediaannya topikal, penggunaannya untuk mengatasi masalah mulut. Yang kelima, ada obat Liadri. Sediaannya topikal, penggunaannya untuk meringankan hidung tersumbat. Kesimpulan, opio atau opiatus adalah sebuah larutan yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut, dimasukkan untuk pemakaian dalam atau peroral. Perbedaan larutan oral dan larutan topikal. Larutan oral yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral. Larutan topikal yaitu larutan untuk penggunaan pada kulit tertentu. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau bertanya? Kelompok 2 mau bertanya dulu. Perkenalkan, nama saya Edwina dan saya mau bertanya. Apa yang dimaksud opio? Saya akan menjawab pertanyaan dari Angelita. Pengertian dari opio adalah sediaan cair yang mengandung 1 atau lebih zat kimia yang terlarut, dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau peroral. Selain berbentuk larutan, opio dapat juga berbentuk emulsi atau substansi. Bagaimana? Apakah sudah paham? Ya? Jelas? Ada lagi yang mau bertanya dari kelompok 3? Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelompok 3. Saya bertanya, Bapak berikan kelompok dan opio. Saya bertanya bidang IT. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Contoh sediaan obat opio adalah OBH kombi dan OBH Interpus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada lagi? Tanya lagi? Kelompok 1 mungkin? Kelompok 5 ya, Mbak? Yang semangat? Ya, nggak ngantuk. Ayo bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nama saya Amelia Dina Novita, absen 3. Nama saya Nizar Indra Pratama Putri, absen 20. Nama saya Rizky Fitriawati, absen 20. Nama saya
tidak dapat disaring. Ada kegiatan yang kedua yaitu analisis komponen sediaan larutan. Yang pertama, bahan aktif ada paracetamol 120 mg 45 ml, asam benzoat 0,1%. Yang kedua ada solvent atau pelarut di mana itu ada etanol 5 ml, propilen glikol 7 ml, aquades 60 ml. Ada bahan tambahannya yaitu essence qualitatif, pewarna qualitatif, sirup simplex 20%. Kegiatan ketiga yaitu yang pertama ada obat Romtol. Cara pemakaiannya topikal. Indikasinya untuk membantu meredakan sementara mata merah akibat iritasi ringan yang disebabkan debu, asap, angin, sinar matahari. Yang kedua ada Otrivin. Cara pemakaiannya topikal. Kegunaannya untuk meringankan hidung tersumbat karena pilek, fever atau rinitis, alergi, sinusitis. Yang ketiga ada lenzin. Cara pemakaian sendiri oral. Kegunaannya untuk pengobatan perennial rinitis, alergi rinitis yang bersifat musiman dan urtikaria idiopathic kronis. Yang keempat ada thiaminic. Cara pemakaiannya oral. Kegunaannya untuk meredakan batuk tidak berdarah dan melegakan hidung tersumbat karena pilek. Yang terakhir ada Microlab. Cara pemakaiannya yaitu topikal. Kegunaannya untuk konstipasi rektal dan psikodial, konstipasi pada kehamilan, konstipasi bakal atau peralihan pada anak. Kesimpulannya, eliksir adalah larutan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan. Ada pemanis, pengawet, pewarna, dan pewangi. Perbedaan larutan oral dan topikal yaitu larutan oral merupakan sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air. Sedangkan larutan topikal merupakan larutan yang biasanya mengandung air, tetapi seringkali mengandung larut lain seperti etanol dan poliol. Silakan ada yang mau ditanyakan? Menurut saya dari pertanyaan apa saja yang termasuk bahan aktif pada dasar ketiga. Saya akan
menggunakan HP ya, bisa juga ya. Kemudian bisa juga karena tadi berdiskusi. Kemudian apa yang kalian belum pahami tentang pelajaran ini? Ada yang belum paham tentang materi ini, tentang sediaan bentuk larutan? Dari tadi kan sudah kita membahas penjelasannya tentang larutan, kemudian komponennya apa, kita juga tentang dari resepnya, terus contoh-contohnya. Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, berarti nanti kalau ada post-test nilainya harus bagus ya. Oh iya, tadi kan ada yang aktif bertanya, kelompok siapa ya tadi? Saya lihat tadi kelompok 2. Selamat buat kelompok 2 ya, tadi sudah aktif. Untuk selanjutnya, kalian tadi sudah, ini waktunya tes. Ini linknya sudah saya kirim untuk kerjakan soal post testnya. Waktunya 5 menit ya.
ada kendala sedikit